Kita kembali ke kebun sawit. Ini kita mau mupuk TSP karena ada batang yang sangat sudah kosong buahnya. Jadi kita pancing menggunakan fosfat agar akarnya punya power dan batangnya punya power untuk nyerap unsur hara. Jadi kita pakai TSP. Ini kemarin udah hancur ya, gara-gara ini sudah setahun di gudang mau untuk cabai tapi nggak jadi. Jadi kita lempar ke kebun saja. Kita pakai dosis 1 kilo nih ya. Ini lama ya penguraiannya, jadi jangan kaget kalau di kebun ini lama sekali, berapa bulan mungkin udah nggak hancur-hancur ya. Jadi kita fokusnya bukan tentang pupuknya, tapi tentang ini lumut di kebun. Nah ini biasanya kita sangat apa namanya, ada yang mengatakan kalau ada lumut gitu jadi bagus, jadi tanahnya tidak menguap, jadi tanahnya lembab. Ya betul, tetapi ketika kita melakukan pemupukan seperti ini ya nih, nah itu tidak masuk ya, bukan tidak masuk ya, setidaknya banyak sekali unsur hara yang tidak langsung ke tanah seperti itu ya, karena ini tebal ya. Jangan salah ini ya, nanti bilang oh nanti mati juga ya. Sebelum mati udah disedot dulu sama ini, beberapa persen sudah pasti sudah kemakan sama ini. Ini kalau dipakai urea ya pasti mati, tapi dimasuk ke tanahnya itu berapa persen gitu ya. Belum lagi kalau unsur hara seperti urea dan kalium itu biasanya cepat sekali menguapnya. Kalau terlalu lama di atasan seperti ini dan tidak diserap tanah, diserap akar sawit gitu ya, itu memungkinkan banyak sekali yang terbuang sia-sia. Jadi kita biasanya nganggap remeh ini ya, soal lumut ini. Jadi ini saya sebenarnya baru sadar juga nih, kalau secara logika gampang sekali ya. Nih, tuh kan. Jadi di atas seperti itu, jadi turun ke bawahnya kapan gitu? Gak bakal turun, nunggu mati dulu. Kalau mati, kalau nggak mati, kesedot lagi semuanya ini unsur hara. Jadi teman-teman yang punya kebun sawit dan ada lumutnya, usahakan jangan mupuk di lumut seperti ya. Itu udah sangat bisa dikatakan salah ya. Jadi solusinya apa? Ini kalau disemprot, saya belum pernah nyoba ya. Kalau disemprot kontak mati itu tidak ya, kontak atau sistemik. Tapi resiko lagi di piringan kalau terlalu banyak herbisida tidak bagus. Nah itu masalahnya kan. Ini harus emang pakai cangkul jadi ya teman-teman. Ini sangat strong nih, jangan salah nih. Nah, setebal ini ya, tebal sekali. Jadi ini problem banget untuk petani sawit yang perlu diperhatikan. Pasti banyak ya, saya juga baru sadar nih di kebun nih. Nah ini pasti ada ya teman-teman. Nah ini bahaya nih. Ini bekas kena pupuk kemarin ya. Nah, mati tapi kan berapa persen udah kena cuci air, kena ke apa namanya, menguap, apalagi yang untuk urea ya. Jadi walaupun ya oke lah berapa persen aja, tapi kan kalau semuanya ketutupan ini lumut fungsinya memang ada seperti itu ya, untuk menghalangi tidak terlalu penguapan, terutama lahan-lahan yang sudah sangat bersih. Biasanya ini banyak sekali nih lumutnya seperti ini. Ini harus dibuang ya kalau petani rajin ini, seperti ini contohnya. Ini kemarin kita pakai KCL ya. Nah tapi mati, tapi turunnya berapa persen seperti itu ke bawah. Ini saya juga baru sadar nih ya, secara logika gampang sekali seperti itu. Ini jadi kalau kayak ini triknya ya udah kita pupuk yang tidak ada lumutnya, mau gimana lagi ya, yang tidak ada lumutnya seperti ini.
baru langsung ke tanah ya, seperti itu. Terutama untuk tanah-tanah untuk pupuk-pupuk yang cepat menguap ya. Jadi itu teman-teman perlu diperhatikan. Sangat sayang sekali ketika kita mupuk tapi banyak sekali yang tidak turun ke bawah ya. Jadi solusinya memang harus kita angkat nih. Tidak bisa kalau nggak kita angkat. Harus kita angkat. Harus nih ya. Gimana bilangnya? Harus pakai cangkul ya teman-teman, nggak bisa. Atau mungkin kalau pakai herbisida, tapi kalau herbisida ya dia mati tapi tetap menghalangi seperti itu. Mati tapi tetap jaringan ininya tetap menghalangi tanah bawah. Jadi untuk penyerapan sangat terganggu ya. Kalau misalnya, woi saya sudah biasa juga, masih juga bagus sawit. Nah itu saya sebenarnya bingung juga mau jawab seperti itu. Kalau misalnya, wah ini tetap biasa aja lah. Udah masih juga bagus buahnya seperti itu. Tapi kan itu beberapa persen pasti loh, udah pasti itu. Beberapa persen sudah tidak turun ke bawah, belum lagi kecuci sama air hujan, belum lagi kena matahari yang menguap kalau panas segala macam ya. Perlu diperhatikan ya. Mungkin solusinya ya cangkul ya teman-teman. Kalau nggak cangkul mungkin sangat sulit. Oke, itu sedikit pembahasan atau trik di kebun sawit. Saya tidak menggurui ya, tidak menggurui. Kita sharing-sharing pengalaman saja. Karena melalui sharing pengalaman, mudah-mudahan kita semua sukses dalam berbudidaya kelapa sawit. Oke, selamat mencoba.